Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk 7 saham yang kembali diakumulasi. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Baru-baru ini kita dapat kabar ya, ternyata Indonesia bisa terkena tarif impor hingga 47% dari Amerika Serikat dan bukan 32%. Hal ini diungkapkan langsung ya oleh Menteri Perekonomian yaitu Bapak Erlangga Hartanto. Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari di tekstil dan juga garment, ini kan sudah ada tarif 10-37%. Maka 10% tambahan bisa 10 tambah 10 atau 37 tambah 10. Ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi. Karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim, papar Erlangga dalam konferensi pers virtual pada Jumat kemarin. Nah, kita tentunya bingung ya dari mana angka 37% ini. Padahal tarif untuk Indonesia ketika diumumkan adalah 32% saja. So, untuk tarif 10% adalah pelonggaran tarif dari Presiden Donald Trump untuk jangka waktu 90 hari untuk negara-negara yang memiliki keputusan untuk tidak melawan tarif Trump tersebut. Lalu kita pun melihat ya di pemberitaan lainnya ternyata hasil lawatan negosiasi tarif ya Indonesia ke Amerika Serikat ini akan rampung dalam jangka waktu 60 hari yang artinya masih ada waktu 2 bulan mendatang ya hingga Presiden Trump mengumumkan tarif baru untuk Indonesia. Tentunya kita berharap bahwa tarif untuk Indonesia ini tidak akan terlalu besar ya karena kita lebih banyak melakukan ekspor produk ke luar negeri dibandingkan menikmati impor dari Amerika Serikat seperti itu. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah bijak ya untuk kita sebagai investor membeli saham di harga saat ini ya, di harga murah dan di kondisi yang seperti yang terjadi saat ini? Nah, kalau misalkan kita mau mendapatkan jawabannya, mungkin teman-teman investor juga bisa bercermin dari apa yang dilakukan oleh investor asing. Investor asing sudah banyak menjual saham atau melakukan net sell terhadap saham-saham Indonesia dan ternyata value-nya mencapai atau melampaui 50 triliun rupiah. Dan ternyata ya di pemberitaan ini juga diungkapkan bahwa ternyata investor asing ini memindahkan dananya investasi ke negara lain, guys. So memang di 1 minggu terakhir kita melihat ya bahwa investor asing ini masih mencatatkan net sell untuk IHSG meskipun di beberapa waktu sebelumnya IHSG sempat naik ya guys ya. So di sini kita lihat ya bahwa asing ini ternyata lebih memasukkan dananya ataupun melakukan net buy terutama untuk negara-negara seperti di Thailand. Asing mencatatkan net buy 13,1 juta US dollar. Lalu untuk Filipina ini net buy-nya mencapai 6,5 miliar US dollar guys ya. Lalu untuk limpahan dana terbesar ya dari asing adalah Jepang ya guys ya dengan net buy 7,2 miliar US dollar seperti itu. Bukan hanya Thailand, Filipina dan juga Jepang, ternyata asing juga masuk ke negara India ya guys ya, yaitu sebesar 1,2 miliar US dollar ya. Ini dalam range 1 minggu atau week to date seperti itu. So ini cukup relate ya dengan net sell yang terjadi terhadap saham-saham di IHSG juga termasuk saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri dan juga BBCA. Nah, jadi ya kita baru tahu ya kenapa investor asing ini net sell terhadap IHSG karena tarif Trump itu ternyata belum diputuskan untuk Indonesia. Sedangkan untuk negara-negara lain kita lihat ya daya negosiasinya itu lebih kuat lagi ya karena mereka juga memiliki duta besar di Amerika Serikat sedangkan Indonesia sudah kosong 2 tahun ya. Banyak sekali faktor termasuk juga faktor dari kurs rupiah yang mana di market offshore ternyata juga mulai mendekati 16.900 per 1 US dollarnya. Tentu saja ini menyebabkan investor asing ini ragu-ragu ya untuk mencatatkan net buy kembali untuk saham-saham di IHSG seperti itu. Namun kita melihat ya ada beberapa saham yang ternyata mulai kembali diakumulasi meskipun akumulasinya bukan pure dari investor asing melainkan ada juga dari investor domestik. Contohnya kita akan analisa saham MAPI ya di sini dan kita pun akan menganalisa saham-saham lainnya dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan linknya ada di kolom deskripsi ya.
So, yang pertama kita akan bahas saham MAPI, di mana MAPI ada kenaikan tipis 0,3%, close di Rp1.370 per saham ya di hari Kamis kemarin. Kita lihat untuk MAPI ternyata ada akumulasi yang cukup besar ya di Bandar Detektor Stockbit. Ini akan memudahkan analisa teman-teman untuk melihat apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Nah, di sini tercatat ada big accumulation, tapi akumulasinya adalah dari domestik ya, bukan dari asing. Kita lihat ada BB, PD, dan juga RF yang akumulasi saham MAPI, sedangkan asingnya itu ada jualan atau net sell, terutama dari OD, ZP, dan juga KZ dengan net sell asing mencapai 8,6 miliar. Nah, pertanyaannya, apakah bijak ya untuk kita membeli saham-saham di harga saat ini? Ya, kita lihat banyak sekali saham yang sudah turun, yang berada di harga murah, dan apakah memang ini adalah waktu terbaik untuk memborong saham di harga murahnya? Menurut saya pribadi memang perang dagang ini akan berdampak cukup panjang, ya, terutama untuk bursa saham Indonesia, sehingga teman-teman kalaupun memang mau averaging down harus dilakukan secara bertahap dan jangan sampai terlalu banyak ya guys ya, karena kita masih membutuhkan cash agar kita bisa jaga-jaga ya, supaya nanti ketika harganya jatuh lebih dalam kita masih bisa borong di harga yang lebih rendah lagi. Seperti itu ya. Untuk MAPI kita lihat sudah pernah tembus ya di bawah area low-nya, di bawah 1180, turun sampai di sekitar 1000-an guys untuk saham MAPI-nya. Jadi tetap harus waspada ya dengan kondisi yang ada sekarang. Kita lanjut ke saham MAPA ya. MAPA kita lihat harga sahamnya sih sudah lebih menarik ya, di mana masih berada di area low dekat dengan support di 525 untuk closing hari Kamis kemarin di Rp625 per saham. Ada sedikit kenaikan 2,4%, tapi kita lihat di 4 hari terakhir harganya cukup sideways. Kita lihat ada akumulasi ya, namun akumulasinya lagi-lagi dari domestik bukan dari asing. Ada KI, PD sebagai top buyer. Sedangkan asingnya net sell 4,1 miliar untuk saham MAPA, terutama distribusi dari KZ dan juga AK. Next kita bahas saham Roti. Roti kemarin bagi dividen guys ya. Nah, jadi ada dividen trap koreksi 6,8% ya, close di Rp890 per saham. Dividen yang sudah dibagikan oleh Roti adalah Rp79,4 per saham ya, dengan ex-date price di 890-an. Jadi kita lihat ada akumulasi, tapi lagi-lagi akumulasinya dari domestik, bukan dari asing. SQDX ini sebagai top buyer, sedangkan ZP dan CC kita lihat ada distribusi ya. Jadi asing masih ada net sell 1,8 miliaran. Kita lanjut ke Jasa Marga atau JSMR. Ada kenaikan 5,9% di penutupan hari Kamis kemarin, close di Rp4.290 per saham. Kita lihat ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari YU, BB, dan juga DR. Kita lihat asing juga ada akumulasi 2,6 miliar ya untuk net buy, terutama dari YU dan juga BB ini. Nah, ini Jasa Marga sebenarnya cukup menarik guys ya, karena kita lihat juga mulai bangkit lagi dari zona supportnya di 3.500-an, ini mulai naik ke 4.290 dan mendekati di 4.300 bahkan lebih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau trend following, Jasa Marga bisa menjadi salah satu opsi yang menarik ya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Kita lanjut ke saham BSDE ya, salah satu saham sektor properti yang memang harganya sudah amblas ya. Kalau misalkan kita lihat turunnya juga sudah cukup dalam. Dari harga 1.300-an sudah turun sampai 43% lebih ya. Kita lihat dari 1.300 ini 44,8% penurunan yang sudah terjadi di BSDE. Jadi untuk saham BSDE sendiri kita lihat mulai ada akumulasi. Meskipun ya lagi-lagi akumulasinya ini adalah dari domestik ya, dari OD dan juga NI, bukan dari asing, karena asing masih ada net sell 1 miliaran. So untuk saham BSDE ini pun bisa menjadi peluang untuk jangka pendek ya. Tapi untuk jangka menengah dan jangka panjang saya belum rekomendasikan ya, karena resikonya lebih tinggi. Ada potensi harga saham bisa turun lebih dalam jika dampak perang tarif ya antara Amerika Serikat dan juga China ini malah berdampak negatif untuk Indonesia, sehingga saham-saham di IHSG bisa saja lanjut turun kembali. Meskipun tentunya itu akan menjadi katalis utama ya untuk kita memborong saham di harga murah, tapi tetap kita harus berhati-hati. Kita lanjut ke SMRA guys ya. Untuk SMRA atau Summarecon Agung kita lihat ada kenaikan 2,6%, close di Rp388 per saham, namun kita lihat pergerakan harga sahamnya ini cukup sideways. Dan ada akumulasi terutama dari AK dan juga BK ya. Ternyata asing sudah terpantau masuk di SMRA dan net buy 2,7 miliaran. So dari saham-saham yang kita bahas ya, salah satu saham yang kita lihat masih naik adalah Archie.
Ya, Archie ini mulai rebound ya dari area sideways-nya di sekitar 230 sampai di 280-an mulai breakout ya di atas 300, sehingga di hari Kamis kemarin ada kenaikan 3,2% close di Rp320 per saham. Archie kita lihat ada normal akumulasi ya, terutama dari AR dan juga XL, sedangkan asingnya ada jualan 21 jutaan saja atau net sell. Jadi akumulasi ini adalah dari domestik ya, tapi kita lihat memang asing mulai akumulasi di Archie di tanggal 8 sampai di 16 April. Jadi cukup menarik juga untuk trend following ya di saham Archie, karena lagi-lagi harga saham Archie ini sudah downtrend ya atau turun. Jadi untuk jangka pendek teman-teman bisa manfaatkan ya untuk bisa melakukan trend following, baik itu di saham Archie, SMRA, BSDE, Jasa Marga, lalu ada Roti, MAPA, dan juga MAPI ya, dengan asumsi adanya akumulasi dari investor domestik. Oke guys, jadi kita akan cukupkan ya untuk pembahasan kita di video ini ya. Dan kesimpulannya, teman-teman harus tetap waspada ya dengan perang tarif antara Amerika Serikat dan juga China. Kita akan melihat nanti dampaknya, apakah akan menjadi dampak yang positif atau dampak negatif untuk perekonomian Indonesia. Oke guys, jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.